Kami dari kelompok 7 MSIL yang sudah menyelesaikan pekerjaan untuk memenuhi tugas besar pada hari ini, kami ingin mempresentasikan Karker, perusahaan aplikasi tracking bengkel. Untuk kelompok kami, dengan saya Putri Ramadina NIM 068, Nur Muhammad Yunan NIM 074, Zeta Sabrina NIM 039, dan Kak Poni NIM 097. Latar belakang, Indonesia itu memiliki urutan ketiga pemilik kendaraan bermotor terbaik di Asia Tenggara dengan 1,4 juta unit. Nah, dari survei itu 27%-nya tidak ingin tahu komponen kritis kendaraan, dan 35%-nya itu nggak pernah periksa tekanan ban secara rutin. Nah, banyak pengguna yang kurang perhatian, maka bisa menimbulkan risiko keselamatan. Di sisi lain ini, menghadapi bengkel memiliki tantangan seperti mulai jadwal perawatan dan layanan pelanggan. Nah, untuk logistik yang kami ambil ini adalah SCM, seperti pelacakan dan penelusuran lokasi, serta produk secara real time. Nah, untuk itu kami menciptakan platform car care untuk membantu merawat dan memahami kondisi kendaraan, serta menemukan bengkel terpercaya dengan mudah. Nah, aplikasi Car Care ini kita menyediakan solusi untuk menemukan bengkel berkualitas dan kemudahan, yaitu berbeda dengan fitur sejenis kayak Auto 2000, dia itu terikat dengan dealer tertentu. Nah, kalau Car Care tidak terikat dengan satu dealer. Nah, untuk menjangkau banyak bengkel lainnya, kami itu membantu pelanggan dapat menemukan bengkel langganannya. Nah, kompetitor kami itu ada Grup Mekanik, Otoclicks, dan Auto 2000. Jadi Karker adalah sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan aplikasi untuk membangun pengguna dalam melacak dan mengelola layanan bengkel kendaraan mereka. Didirikan dengan visi untuk menyediakan solusi yang efektif dan nyaman bagi pemilik kendaraan. Karker berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman servis kendaraan dengan menggunakan teknologi terkini. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Kami punya dua rumusan masalah. Yang poin pertama adalah bagaimana struktur basis data platform Karker dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan manajerial. Dan pada poin kedua, bagaimana pengaruh platform Karker terhadap peningkatan profitabilitas bengkel, dengan tujuan pada perusahaan kami dan platform Karker itu menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien, terstruktur, dan aman guna mendukung berbagai keperluan operasional dan mengambil pengambilan keputusan. Dan asumsi, di mana batasan dari perusahaan adalah bengkel itu berada dalam database merupakan bengkel yang berada di Jakarta, dan pengolahan data itu menggunakan 13 bengkel motor dan mobil di Jakarta dengan 30 pelanggan untuk 5 bulan transaksi, dengan asumsi data informasi dalam sistem itu tersedia dan akurat. Terus pengguna merupakan layanan dan pembeli produk bersamaan dan untuk jumlah tertentu. Tidak adanya data pengembalian produk rusak dalam pengolahan data, dan 30 pelanggan dalam perhitungan merupakan di luar dari penggunaan layanan bengkel secara offline. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Ada dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional terdiri dari sistem dapat menampilkan lokasi bengkel atau tempat reparasi terdekat dengan pengguna. Yang kedua, sistem dapat menampilkan notifikasi terkait jadwal perawatan rutin dari pengguna. Yang ketiga, sistem dapat memberikan informasi biaya reparasi. Yang keempat, sistem dapat menampilkan informasi estimasi waktu reparasi. Dan yang terakhir, sistem dapat memungkinkan pengguna untuk mengelola keranjang belanja dengan menambah, menghapus, atau memperbarui jumlah produk. Selanjutnya ada juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada sistem dapat memverifikasi ID dan password setiap user. Sistem dapat memberi waktu respon yang cepat, idealnya di bawah 3 detik untuk setiap permintaan pengguna. Sistem dapat menangani sejumlah besar pengguna dan transaksi secara bersamaan. Sistem dapat memverifikasi transaksi pembayaran. Sistem harus dapat diakses dari berbagai platform seperti Android dan iOS. Dan yang terakhir, sistem dapat diakses kapanpun dan dimanapun jika terdapat jaringan internet. Diagram kami itu memiliki 3 aktor. Ada pengguna, staf bengkel, dan admin Karker. Dari ketiga aktor ini, mereka harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur-fitur di dalam aplikasi Karker, di mana pengguna itu dapat melacak lokasi bengkel hingga dapat melihat rincian riwayat perbaikan dan pemeliharaan. Untuk staf bengkel, dia dapat mengakses fitur, melihat profil pengguna hingga upgrade riwayat layanan. Dan untuk admin Karker itu mereka login dan dapat mengakses fitur mengelola akun pengguna bengkel dan hingga customer service dan memberi notifikasi promo atau iklan. Baik, selanjutnya adalah use case specification. Jadi sistem dapat menampilkan lokasi bengkel atau tempat reparasi terdekat dengan pengguna. Use case specification-nya adalah melacak lokasi bengkel terdekat pada fitur service dengan ID P0007. Deskripsi, pengguna dapat mencari lokasi bengkel terdekat yang dapat membantu dalam mengatasi masalah kendaraan. Aktor yang terlibat adalah pengguna. Precondition, pengguna telah login dan memiliki akses ke fitur service. Dengan flow utama, yang pertama adalah pengguna memilih menu perawatan. Yang kedua, pengguna memfilter daftar bengkel berdasarkan jarak, jam operasional, dan layanan paket yang sudah tersedia. Pada flow ketiga, pengguna memilih bengkel yang sesuai dan mendapatkan arahan untuk menuju lokasi bengkel. Pada post condition, pengguna memperoleh lokasi bengkel terdekat dan mendapatkan petunjuk arah menuju lokasi bengkel. Dengan flow alternatif ya, ada dua. Yang pertama adalah jaringan internet yang tidak stabil, dan yang kedua, jika pengguna tidak memfilter daftar bengkel berdasarkan jarak, jam operasional, dan layanan paket yang sudah tersedia, aplikasi akan menampilkan fitur daftar seluruh bengkel. Pada slide selanjutnya mungkin use specification-nya dari perawatan rutin, estimasi biaya, estimasi waktu, pemesanan spare part atau aksesoris kendaraan. Mungkin
Untuk slide selanjutnya di sini ada metode perancangan sistem yang kami gunakan untuk menyelesaikan perusahaan car care kami itu yaitu agile method atau metode agile. Tahapan yang digunakan agile itu kayak planning, implementasi, testing, dokumentasi, deployment, dan maintenance. Selanjutnya ada entity relationship diagram, jadi hubungan antara seluruh entitas yang ada pada platform car care. Pada platform car care memiliki 3 entitas, yaitu yang pertama customer, yang kedua bengkel, dan yang ketiga admin, yang nantinya harus menginput username serta password sehingga sampai pada fitur tampilan untuk service customer dan bengkel serta admin. Yang sudah dijelaskan oleh teman saya untuk use case specification-nya, maka ini tampilan sistem seperti pada menu utama itu ada logo car care. Untuk fitur di car care ada service, diskon, motor, mobil, tuh, pet digital, jadwal, bengkel, scan code. Nah, lalu untuk pengguna bisa mengakses ke pengguna, untuk staf bengkel bisa mengakses ke staf bengkel. Untuk pengguna bisa mengisi beberapa informasi kendaraan untuk memilih motor dan mobil seperti pada tampilan sistem di sini, dan untuk service memiliki 3 pilihan: perawatan, perbaikan, riwayat. Selanjutnya ada database. Data yang akan digunakan ini merupakan data asumsi yang kita gunakan mengambil 30 sampel acak. Berikut merupakan data-data yang kita butuhkan. Yang pertama ada tabel pengguna yang terdiri dari nama customer, alamat email, nomor telepon, kode kendaraan, nama kendaraan, alamat customer, dan kecamatan. Selanjutnya ada juga data terkait tabel kendaraan, di mana di dalam tabel itu terdiri dari merek mobil, kode, dan jenis. Begitu juga dengan tabel kendaraan motor. Selanjutnya ada tabel layanan atau servis yang terdiri dari kode, nama servis, dan harga untuk layanan servis tersebut. Selanjutnya ada tabel aksesoris yang terdiri dari kode, nama aksesoris dan spare part mobil serta motor, dan harga untuk masing-masing aksesoris atau spare part tersebut. Selanjutnya ada tabel status kinerja. Kita menggunakan range 1 sampai 5 dengan status kinerja seperti ini. Selanjutnya diskon yang kami gunakan itu 10% apabila membeli produk di atas 1 juta. Selanjutnya ada juga tabel transaksi yang terdiri transaksi per bulan. Kita mengambil sampel 5 bulan, yaitu Januari sampai Mei. Selanjutnya ada nama customer, kode layanan, kode spare part dan aksesoris, kode kendaraan, kode bengkel, serta status kinerja dan kuantiti pemesanan spare part atau aksesorisnya. Berikut merupakan data transaksi dari customer untuk 5 bulan, di mana terdapat kolom transaksi bulan, nama customer, kode layanan, kode spare part dan aksesoris, kode kendaraan mereka, kode bengkel yang mereka kunjungi, status kinerja dari bengkel, kuantiti untuk pemesanan spare part dan aksesoris, harga satuan untuk spare part dan aksesoris, harga satuan layanan, harga total, di mana harga total itu merupakan harga satuan layanan ditambah dengan harga spare part, di mana diskon diberikan untuk harga total yang telah mencapai 1 juta, maka total pendapatan didapat di mana dikali harga total dikali dengan diskon. Data service, di mana data service itu terdapat nama service, service dari periode Januari hingga Mei, jumlah yang terlayani, target pelayanan, rata-rata pelayanan, pencapaian targetnya, serta variasinya. Di mana banyaknya macam barang, di mana banyaknya macam service itu ada 12, dengan yang terlayani itu yang paling banyak itu 4, yang paling sedikit itu 1, serta banyaknya target yang tercapai itu ada 8. Selanjutnya data spare part dan aksesoris, di mana terdapat 17 macam spare part dan aksesoris untuk mobil dan motor pada rentang periode Januari hingga Mei, dengan jumlah yang terbeli itu yang paling banyak itu 11 dan yang paling sedikit 1, dengan target pencapaian itu yang tercapai itu sebanyak 11. Berikut merupakan rincian dari data transaksi service, di mana terdapat kode layanan dan total transaksinya. Selanjutnya adalah dari detail dari transaksi service spare part dan aksesorisnya, dengan total transaksi didapat dari harga satuan dan dikali dengan kuantiti pembeliannya. Berikut adalah detail dari data penjualan. Untuk service pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei itu dirincikan untuk service-nya, dan spare part-nya itu dirincikan juga untuk 5 bulan. Pada bulan Januari itu kita bisa lihat misalkan ganti ban ada sebanyak 200 juta. Untuk pada Februari itu ada ganti oli itu 20.000. Status mesin pada bulan Mei, Maret itu 250.000 dan selanjutnya juga untuk spare part dan aksesoris.
Pada tampilan dashboard yang pertama itu dapat diketahui bahwa pendapatan servis itu sebanyak 37 juta, untuk pendapatan spare part itu 150 juta sekian, maka keuntungan bersih mereka itu adalah 169 juta. Dan pendapatan car care itu total dari revenue bengkel dikali dengan 5%. Pada dashboard 1 merupakan rincian dari transaksi servis dan spare part. Selanjutnya kesimpulan, dari hasil analisis data yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa jenis layanan yang paling sering digunakan bervariasi setiap bulannya, dengan layanan seperti servis mesin dan servis berkala menjadi yang paling dominan. Begitu pula dengan jenis spare part yang paling banyak dibeli seperti lampu LED dan sarung jok mobil. Selanjutnya performa bengkel yang berbeda-beda bulannya juga mempengaruhi pendapatan meskipun terdapat diskon aplikasi sebesar 10% untuk pembelian di atas 1 juta rupiah. Analisis juga menunjukkan bahwa kemitraan dengan bengkel-bengkel terpercaya seperti bengkel Astra, Honda, dan Suzuki sangat berkontribusi terhadap keberhasilan operasional car care dalam menyediakan layanan yang andal dan berkualitas tinggi dengan pencapaian profit car sebesar 8.400 sekian dalam waktu 5 bulan dan pencapaian net profit 13 bengkel sebesar 169 juta sekian. Sekian presentasi dari kami, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.